Ush. Oke, tuh dua, tiga. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Irga Iswardana dan pada presentasi kali ini saya akan menjelaskan tentang standarisasi jaringan komputer, baik secara umum, kemudian menjelaskan mengenai TCP/UDP dan antara TCP/IP dengan OSI. Oke, langsung di slide pertama. Ini kita membahas tentang introduction ya, tentang apa sih standarisasi jaringan komputer itu sendiri. Jadi secara umum itu sebuah proses ya untuk mendirikan dan mengimplementasikan di mana sebuah set peraturan, konvensi dan protokol itu digunakan untuk memastikan sebuah komunikasi yang konsisten dan halus dalam sebuah jaringan. Ini juga termasuk mendefinisikan sebuah struktur, format, termasuk behavior dari sebuah device dan sistem yang berpartisipasi dalam jaringan tersebut. Oke, untuk pertama kita akan bahas tentang OSI model ya. Jadi secara umum OSI ini apa sih OSI? OSI ini satu konseptual framework ya yang digunakan untuk memahami tentang bagaimana protokol-protokol jaringan dan teknologi yang berbeda itu saling berinteraksi di environment-nya jaringan itu. Dan OSI ini didevelop sama ISO ya, International Organization for Standardization. Dan di dalam layer-layernya ini ya, kita overview aja. Ada physical layer yang paling bawah itu terfokus pada aset-aset fisik ya, untuk data transmisinya seperti kabel, switch atau berapa kabel-kabel yang intinya dia tuh fokusnya di fisik. Kemudian pada data link ya, layer selanjutnya kita naik satu layer itu bertanggung jawab pada data transmisi ya melalui link spesifik atau sebuah medium. Dan kita naik lagi ke network layer di mana dia terfokus pada logical addressing ya, routing dan pemilihan path yang memungkinkan untuk komunikasi antar jaringan yang berbeda dan subnetnya. Terus kita naik lagi ke transport, dia itu memastikan end to end communication ya, termasuk error checkingnya di mana flow control dan retransmission data jika ada data yang tidak terkirim. Lanjut ada session layer ya, di atasnya itu untuk mendirikan dan mengatur terminate koneksi di antara aplikasi. Naik lagi satu layer ada presentation layer yang dimana dia untuk translate data di antara layer aplikasi dan layer di bawahnya. Ini termasuk data encryption ya, termasuk compression dan format conversion juga. Oke, untuk layer yang paling atas ada application ya untuk memprovide network service dan juga digunakan yang secara langsung kepada end user ya, end usernya. Oke, terus kita lanjut selanjutnya yaitu TCP/IP atau dari modelnya ini. Ini sedikit berbeda dari OSI sendiri ya, karena model ini tuh digunakan hampir dari seluruh layanan internet yang ada ya, termasuk mungkin salah satunya di network yang kita gunakan sekarang ini. Dan modelnya bisa dikatakan cukup ringkas dan sudah digunakan juga banyak. Dan ini dibuat oleh pertahanan Departemen Amerika ya, pada awal era dulu untuk ARPANET projectnya mereka. Dan TCP/IP ini terkenal akan simplicity-nya ya, efisiensi dari tujuan model ini karena compatibility-nya dengan internet yang membuatnya banyak digunakan di berbagai jaringan. Oke, kita langsung lihat di layernya ya. Di layernya ini ada 4 ya secara simpel. Yang paling bawah ada network layer ya, seperti data link ya atau physical layer pada OSI, di mana layer ini menangani koneksi secara fisiknya ya, termasuk deteksi error dan framing ya, termasuk teknologi yang digunakan ada Ethernet, Wi-Fi dan lain-lain. Kita naik satu layer di atasnya, ini ada internet layer ya, equivalent dengan network layer pada OSI. Dan ini terfokus pada logical addressing ya, termasuk routing dan nge-forward package ya di antara jaringan yang berbeda, yang mana protokol utamanya di internet ini dia ada IP. Terus lanjut ke transport layer, digunakannya itu kombinasi dari fungsi transport dan session ya, kalau dari OSI yang tadi. Dan ini memastikan kalau komunikasinya end to end ya, dan juga bisa diandalkan. Jadi memastikan kalau komunikasinya itu reliable. Terus kita naik ke satu layer di atasnya, ini ada application layer yang berkorespondensi terhadap 3 layer teratas dari OSI model ya, yaitu aplikasi, presentation, dan session. Yang mana layer ini memfasilitasi layanan jaringan secara langsung pada end user. Baik, kita lanjut ke perbedaan antara TCP dan OSI itu sendiri. Di mana TCP seperti yang kita ketahui ya, ini dia punya 4 layer ya, pendekatannya lebih streamline dan lebih praktis. Sementara OSI ini terdapat 7 layer berbeda ya, dan dia dibahas secara detail dan komprehensif mengenai sebuah framework itu. Sementara TCP ini dibuat oleh Departemen Pertahanan Amerika, OSI dibuat oleh ISO tadi ya, International Organization for Standardization. Dan untuk implementasinya, TCP/IP ini sangat sering ditemui dan mendominasi dalam implementasi network ya. Sementara OSI ini jarang ditemui ya. Cuman ini bisa digunakan untuk seorang lecturer ya, atau belajar untuk bisa memahami bagaimana prinsip dari sebuah jaringan itu bekerja. Dan ini adalah beberapa protokol-protokol yang bekerja pada OSI layer ya, yang tadi 7 itu ada banyak. Di physical layer itu dia tidak mempunyai protokol spesifik ya, karena dia hanya mengirimkan bit data, hanya kabel-kabel dan lain sebagainya.
Pada data layer ada BBB dan SLIP, di network ada IP, ARP, ICMP, dan IGMP. Di transfer layer ada TCP, UDP, di session ada NetBIOS, NetBW, IDSP, BNB, SPDO, dan lain sebagainya. Hingga application layer ya, ada HTTP, FTP, NFS, DNS, dan POP3, dan lain-lain. Ada begitu banyak protokol yang bekerja pada OSI layer yang saling berhubungan satu sama lainnya. Mungkin yang sering kita kenal atau sering kita temui itu yang terdengar familiar ya di telinga kita itu mungkin seperti HTTP itu ya, HTTP atau FTP atau NFS gitu, seperti itu. Karena memang sejatinya pada application layer ini dia itu langsung ke kita ya, ke end usernya gitu. Oke, kita lanjut ke TCP versus UDP ya. Ini tipe jaringan. Kalau TCP ini dia bisa diandalkan ya, karena dia punya data integrity dan dia itu memastikan kalau data itu pasti akan terkirim. Sementara UDP dia itu connectionless protocol, sehingga tidak menjamin kalau data itu terkirim ya. Tapi ya, nanya UDP dia itu lebih cepat dari TCP ya. TCP agak lambat karena dia harus memastikan kalau data itu terkirim. Sementara mekanisme flow control itu dia dipunyai oleh TCP. Dia itu untuk menghindari data yang overwhelm. Sementara pada mekanisme yang sama itu tidak ada di UDP. Tapi dia transmisinya jadi lebih cepat karena itu. Dan header size dari TCP/IP ini lebih besar ya, karena adanya tambahan kontrol tadi itu untuk mengkonfirmasi ya, dan diperlukannya untuk memastikan bahwa itu tuh reliable, bisa diandalkan komunikasinya. Kalau di UDP itu lebih kecil ya, tapi ya sekali lagi transmisinya jadi lebih cepat. Dan UDP ini idealnya ini untuk aplikasi real time ya, seperti video streaming, game online, atau beberapa yang memerlukan cepat ya. Sementara TCP itu digunakan untuk yang memerlukan sebuah jaringan yang akurat ya, akurasinya yang diperlukan seperti mengirim email, mengirim pesan yang ya notabene kita perlu diakurat untuk benar-benar sampai ke target si penerima itu sendiri. Nah, sekarang kita masuk ke network protokol ya, dimana ini protokol network itu sebuah aturan yang mengatur tentang bagaimana sebuah data itu diformat, ditransmisikan, dan diterima hingga diinterpreted ya di sebuah jaringan network. Oke, network protokol ini berperan penting ya dalam membuat sebuah komunikasi ya, di antara device dan sistem itu sendiri. Dan di sini ada beberapa macam-macam network protokol ya, seperti SLIP ya untuk memindahkan data IP melalui saluran telepon, dan SMTP untuk pengiriman email ya umumnya ya. Kemudian HTTP ini yang protokol yang umum ya, digunakan oleh www, di mana ini digunakan untuk mendefinisikan suatu pesan dan dikirim ke server si klien. Kemudian ada telnet, protokol jaringan yang digunakan di LAN. Ada FTP yang digunakan untuk transfer file ya antar device seperti yang kita ketahui umum. Dan ada LDAP, ini memungkinkan user ya untuk mencari resource ya, baik di organisasi atau perorangan di dalam suatu jaringan. Kemudian ada LDAP, SSL, SNMP ya untuk digunakan monitoring device ya, SNMP. Ada SSH ya untuk pertukaran data secara aman. Ada ICMP ya yang kita tahu itu utamanya digunakan oleh satu OS komputer untuk kirim error message kalau ini komputernya tidak bisa dihubungin, seperti itu biasanya ICMP. Ada point to point, DNS, dan HTTPS ya. HTTPS ini versi yang lebih secure dari HTTP. Intinya dia lebih secure gitu. Dan DNS ini untuk distribute database yang digunakan untuk mencari nama komputer di jaringan ya. Yang digunakan itu TCP/IP biasanya protokolnya. Terus, nah ini ada dua ya, ada well known port ya, well known atau reserve port, well known ya, yang sering diketahui secara umum dan terstandarisasi ya. Dia pun sudah ada ya dan predefined ya. Secara umum itu terasosiasi dengan service protokol tertentu dan mulainya itu dari 0 sampai 1023. Dan contoh-contohnya itu seperti ya port nomor 80 ya, itu digunakan untuk traffic HTTP, kemudian 443 itu HTTPS, port 25 untuk SMTP, dan port 21 itu FTP ya, yang transfer file. Kemudian ada yang kedua itu register port. Register port ini sama ya seperti agak sedikit beda sebenarnya, tapi secara umum sama ya, sebuah well defined ya, sebuah port yang tidak secara umum ya diketahui ya, tapi digunakan oleh aplikasi layanan tertentu yang tidak diketahui ya dan tidak terstandarisasi ya. Range-nya itu dimulai dari 1024 sampai 49151. Jadi ada beberapa port ya, kayak yang paling umum yang paling sering kita dengar sih port 8080 ya, digunakan itu alternatif traffic dari HTTP seperti itu. Oke. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.